Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah hadirkan, yang dengan nikmat-nikmat itu segala kebaikan menjadi sempurna ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah yang kalau kita melihat hari ini kepada orang yang kondisinya tidak senikmat kita, maka kita akan tampak betapa sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita melihat kepada saudara-saudara kita di Palestina, tampak di hadapan mata kita betapa luasnya nikmat Allah itu. Walaupun mereka orang-orang di Palestina pun mendapatkan nikmat dari Allah dalam bentuk Allah angkat derajat mereka karena semua musibah yang mereka terima, semua penderitaan yang mereka dapatkan, tapi tetap yang namanya nikmat aman itu adalah apa yang diinginkan oleh seluruh orang. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengakhiri segala macam penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana, agar mereka bisa hidup tenang dan aman selayaknya kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di jalur Gaza sana sudah jadi rahasia umum dan sudah jadi kebiasaan bagi orang-orang di sana bahwa setiap tahun dalam kurun 1 tahunnya mereka sudah biasa untuk mewisuda 3.000, 4.000, bahkan sampai 5.000 hafiz Al-Quran. Dalam kondisi mereka sedang dijajah, dalam kondisi mereka diblokade, dibantai, dibom, dicari, diteror setiap harinya. Maka kalaulah mereka yang dalam kondisi penjajahan saja, dalam 1 tahun di wilayah Gaza yang panjang dari utara ke selatannya hanya 45 km saja, yang itu artinya penduduknya tidak seberapa. Kalau dalam 1 tahun saja mereka sanggup mewisuda bahkan sampai 5.000 hafiz Al-Quran, yang itu artinya mereka punya semangat keilmuan yang luar biasa. Maka kira-kira apa yang akan kita jawab di hadapan Allah kalau kita yang sudah Allah berikan nikmat rasa aman ini masih berat juga untuk hadir di majelis ilmu? Apa mau kita jawab? Tak kala nanti Allah tanyakan, Rasul katakan dalam hadis beliau, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, hatta yus'alu an arba', hingga hamba itu Allah tanyai tentang 4 perkara. Pertama, masa mudanya untuk apa ia habiskan, dan yang kedua,
usianya, padahal apa ia pakai. Lalu Allah tanya tentang perkara rezeki. Lalu Allah tanya baru pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Tapi yang jelas di antara yang Allah tanyakan kepada kita, usia kita, masa muda kita. Kalau ada yang muda hadir pada kesempatan malam hari ini, masa muda kita, untuk apa kita pakai? Kalau mereka di Gaza, di Palestina sana, sudah jelas jawabnya, ada jawabnya. Masa muda kami habis untuk menjaga negeri para nabi-Mu ya Allah. Masa muda kami habis untuk melawan kaum yang dulu membunuhi nabi-nabi-Mu, kaum Yahudi. Ada jawabnya jelas. Kita kalau dan kita pakai usia kita untuk amal soleh, apa mau kita jawab hadapan Allah? Kalau dan kita habiskan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, apa mau kita jawab di hadapan Allah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita di setiap malam di majelis ilmu kita ini merupakan bentuk syukur kita atas nikmat rasa aman yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kami menggantikan Buya Rustawardi. Namun tentu kalau sawah ulama petak, tidak mungkin sawah orang anggota jalan. Tidak mungkin. Tentu kaji kalau dengan kami, dengan saya, tentu kaji kita Riyadhus Shalihin. Maka pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kaji Riyadhus Shalihin kita, di mana di pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang kisah ashabul Ukhdud. Kita sudah mulai masuk kepada hadis yang menceritakan tentang kisah ashabul Ukhdud, tentang masyarakat yang beriman yang dipimpin oleh raja yang kafir lagi zalim, yang tidak terima bahwa rakyatnya itu keluar dari peribadatan kepada raja tersebut, keluar daripada ketundukan kepada raja tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, singkat sebagai murajaah kita, sebagai review kita, di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang seorang pemuda, tentang seorang pemuda, lalu seorang penyihir dan seorang rahib yang hidup di daerah kekuasaan raja tersebut. Si penyihir ini sudah lanjut usia, sehingga ingin mencari pengganti yang akan meneruskan ilmu sihirnya. Ini biasanya kebiasaan para dukun. Kalau mereka sudah tua, mulai mencari kepada siapa akan diwariskan ilmu perdukunannya. Karena konon katanya orang yang punya ilmu perdukunan, sebelum dia pindahkan ilmunya, sebagiannya itu susah sekaratnya, susah matinya kalau tak diwariskan ilmu itu. Maka si penyihir tadi mencari pengganti, dan akhirnya dapatlah seorang pemuda sebagai pihak yang akan menerima warisan dari dukun atau penyihir tersebut. Tapi di perjalanan si pemuda ini bertemu dengan seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadah, seorang alim. Karena dalam hadis Rasul ini beliau membahasakannya dengan seorang rahib. Bertemu, setiap akan belajar kepada si penyihir, anak muda ini belajar terlebih dahulu kepada alim ini, kepada rahib ini. Sampailah akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
penyihir, di tengah jalan dia dicegat oleh seekor binatang buas. Dicegat oleh binatang buas. Ketika dicegat itu, timbullah ide di kepala si pemuda ini untuk menguji siapa yang benar, apakah si penyihir yang berada di atas kebenaran atau si rahib tadi, si alim tadi. Maka ditesnya lah. Dia berkata di dalam hatinya, al-yawma a'lamus sahiru afdal al-rahibi afdal. Hari ini aku akan tahu yang lebih utama itu apakah si penyihir atau si rahib tadi. Yang benar itu si penyihir atau si rahib. Fa'akhadha hajaran, lalu pemuda itu mengambil sebuah batu untuk dia lemparkan nantinya kepada binatang buas itu. Sebelum dia melempar, dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amrul rahibi ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, kalaulah si rahib itu lebih engkau cintai daripada si penyihir, maka bunuhlah binatang melata ini, bunuhlah binatang buas ini. Di awal kalimatnya binatang buas oleh Rasul dipakai, di akhir kemudian disebut oleh Rasul dengan dabbah, binatang melata. Maka boleh jadi binatang ini mungkin ular, atau apalah, atau biawak besar atau apa gitu. Hatta yang jelas sehingga orang bisa lewat jalan ini. Maka kemudian pemuda itu melempar batu tadi dan berhasil membunuh binatang tersebut hingga manusia bisa lewat di jalan itu. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Lalu kemudian pemuda tadi pergi ke tempat si rahib, lalu mengabarkan kepada rahib tadi apa yang telah terjadi. Lalu kemudian rahib tadi berkata, "Hai bunai, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, antal yawma afdalu minni." Hari ini engkau telah berada pada kondisi, pada derajat yang lebih mulia daripada diriku. Karena dia telah menemukan kebenaran, bahwa yang benar itu adalah si alim tadi, si rahib tadi, bukan si penyihir. Dia bertemu dengan kebenaran itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Selayaknya orang yang dapat hidayah hari ini, terkadang hidayah itu datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Tak kala dia dapat cahaya hidayah itu dengan cara yang tidak disangka-sangka, lalu dia cepat mengambil cahaya itu sebagai petunjuk dia, maka di saat itulah artinya dia telah mendapatkan hidayah. Tapi terkadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu datang dengan cara yang tak disangka-sangka, tapi orang yang dapat itu tak cepat mengambilnya. Tak cepat mengambilnya, dia biarkan saja, dia acuhkan saja itu. Ada orang yang sudah datang cercah hidayah kepada dia, misal untuk berhenti merokok. Sudah datang isyarat hidayah dari Allah untuk dia. Anaknya sudah batuk-batuk mungkin di rumah, sering batuk rasa musuh. Atau anaknya agak protes, bapaknya bau asap misalnya. Tidak juga enggak, dia acuhkan juga itu. Padahal itu isyarat hidayah dari Allah untuk berhenti merokok. Ketika isyarat-isyarat itu dibiarkan, maka saat itulah manusia kehilangan hidayah tadi, dan dia akan terus saja berjalan di perjalanan dia yang dengan dosanya itu. Maka cepat setiap isyarat kebaikan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, cepat ambil itu. Sebagaimana si pemuda tadi, ketika dia telah berhasil membunuh binatang buas itu, dia cepat mendatangi si rahib mengabarkan kondisinya itu. Maka si rahib mengatakan, hari ini engkau lebih mulia daripada diriku. Qad balagha min amrika ma ara. Apa yang terjadi pada dirimu itu sudah aku ketahui, sudah sampai kabarnya kepadaku, dan engkau akan diuji dengan itu. Dan engkau akan diuji karena telah menemukan kebenaran
jelas apakah dia meniti kebenaran itu dengan ikhlas atau karena niat lain selain Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Ahasiban nas," apakah manusia mengira, "an yutraku ay yaqulu amanna," bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, aku telah hijrah, saya sudah taubat, padahal mereka belum lagi kami uji. Itu sunnatullah. Setiap orang yang menemukan kebenaran, setiap orang yang meniti jalan hijrah, setiap orang yang bertaubat kepada Allah, pasti Allah uji dia. Maka kata si Rohim, kalau engkau mendapatkan ujian itu nanti, fala tadullu alayya, jangan engkau bocorkan tentang aku, jangan kau kasih tahu diriku kepada orang-orang. Wa kana al-ghulam, dan pemuda tersebut Allah karuniakan kemampuan bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit, terkena penyakit lepra dan kusta, al-akmaha wal abrasa, lepra dan kusta. Wa yudawin nasa min sa'iril adawat, dan dia bisa menyembuhkan manusia min sa'iril adawat, dari seluruh penyakit yang hari itu dirasakan oleh manusia saat itu. Apapun penyakit orang, datang kepada si pemuda itu sembuh dengan izin Allah. Maka tentu pemuda ini jadi viral, Bapak Ibu. Pemuda ini jadi viral, jadi bahan cerita masyarakat. Fasami'a jalisun bil maliki kana qad aniya, hingga kabar tentang si pemuda itu sampai ke telinga salah seorang yang akrab dekat dengan raja. Sampai ke telinga salah seorang yang dekat dengan raja. Maka kemudian orang tadi yang dekat dengan raja ini, namanya orang dekat dengan penguasa, biasanya duitnya banyak. Biasanya duitnya banyak. Entah itu dari proyek yang halal atau dari uang bagi jatah-jatah korupsi. Ini raja zalim ya, raja zalim. Walaupun tidak semua orang yang dekat dengan penguasa seperti itu. Yang di Indonesia ini insya Allah jujur-jujur semua yang dekat penguasa. Kita doakan saja yang baik-baik ya. Percaya kita doakan saja yang baik. Tidak didoakan pun beliau sudah dilantik. Apa gunanya? Ya, kita doakan. Maka orang yang dekat dengan penguasa tadi, dia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala, lalu dia mengatakan kepada pemuda itu, "Ma hauna laka ajma'u in anta syafaitani." Aku tak akan datang ke sini kecuali karena ingin agar engkau menyembuhkanku. Lalu pemuda itu menjawab, "Inni la ashfi ahadan." Aku tak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala. Hanya yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Fa in amantu billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Maka kalau engkau mau beriman kepada Allah, meninggalkan menyembah si raja tadi dan meninggalkan menyembah selain daripada Allah, dari sesembahan-sesembahan lainnya yang ada bersama para raja itu, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan mendoakanmu kepada Allah dan Ia akan menyembuhkanmu. Kalau mau beriman, didoakan nanti oleh pemuda itu. Kalau di kita hari ini mungkin di ruqyahnya lah namanya, ya. Allah akan menyembuhkanmu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang yang pengen minta kesembuhan, pengen mencari kesembuhan, tapi lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu artinya Allah sedang mengistidraj dia. Bapak Ibu berobat tapi lupa minta berdoa kepada yang memberikan kesembuhan itu, lalu ternyata sembuh setelah itu, maka itu artinya na'udzubillah Allah sedang mengistidraj kita, sedang menambah untuk kita ujian supaya tempat jatuh kita nanti makin dalam, bukan untuk mengangkat derajat memuliakan kita. Begitu pula orang yang ingin mencari kesembuhan lewat ruqyah, dia datang kepada ustaznya, kepada yang pandai meruqyahnya, tapi dia lupa minta pertolongan kepada Allah. Itu suatu hal yang lucu. Padahal ruqyah itu sendiri adalah doa, kumpulan doa-doa kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa ruqyah terbaik itu adalah ruqyah yang dilakukan secara mandiri. Kita sendiri yang meruqyah diri kita. Itu ruqyah terbaik. Kenapa? Karena kita langsung yang berdoa kepada Allah. Kita langsung, doa itu langsung keluar dari hati kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ruqyah itu boleh diminta kepada orang lain, tapi kapan? Ketika kita tidak tahu ilmunya. Ketika kita tidak tahu ilmu ruqyah itu, apa yang mesti dibaca, apa yang mesti dilakukan, kemana tangan ditempelkan, apa yang mesti dibuat, kita tidak tahu ilmunya, tidak paham hadisnya, boleh minta tolong ruqyah kepada orang yang paham. Atau yang kedua, kita minta tolong ruqyah kepada orang kalau memang kita atau orang yang akan diruqyah itu dalam kondisi tidak sadar. Nah, itu boleh kan? Tidak sadar gimana dia mau meruqyah dirinya. Dia sedang sakit keras, dia sedang koma. Karena ruqyah kan hanya untuk kesurupan aja, untuk sakit fisik pun bagus. Atau dia sedang kesurupan, bisa meruqyah dirinya sendiri. Silakanlah minta tolong kepada orang yang ahlinya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita sedang dalam kondisi sadar pula, maka ruqyahlah diri kita sendiri, dan itulah sebaik-baik ruqyah. Karena dia muncul dari hati kita yang paling dalam, memohon kesembuhan kepada Allah yang Maha menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fa'amana billahi ta'ala, maka akhirnya orang yang dekat dengan raja tadi beriman kepada Allah, lalu Allah pun menyembuhkan orang itu. Maka akhirnya orang tadi yang dekat dengan raja tadi pergi menemui si raja dan duduk bersama raja. Faqala lahul malik, maka raja tadi berkata kepada orang itu, orang ini sebelumnya dia ditimpa penyakit buta, tidak bisa melihat, entah dari lahir, entah di pertengahan usianya, pokoknya tidak bisa melihat. Biasa sehari-hari dekat dengan raja dalam kondisi buta. Kali ini datang kepada raja, matanya sudah sembuh setelah didoakan si pemuda tadi. Maka raja bertanya, man radda 'alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Siapa yang menyembuhkanmu? Lalu orang tadi menjawab, Rabbi, Tuhanku lah. Lalu raja tadi menjawab, walaka rabbun ghairi, dan engkau punya Tuhan selain daripada diriku? Apakah engkau telah menyembah Tuhan selain daripada diriku? Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Bukan engkau yang Tuhan, justru Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka si raja tadi menangkap orang tersebut, lalu kemudian terus menyiksanya hingga orang tadi memberitahu tentang pemuda yang telah menyembuhkannya, yang jadi wasilah bagi kesembuhannya. Maka didatangkanlah pemuda tadi. Lalu raja berkata kepada pemuda itu, "Ai bunai, wahai anak kecil, qad balagha min sihrika ma tubra'ul akmaha wal abras." Engkau nampak-nampaknya sudah punya sihir yang mampu menyembuhkan sakit lepra dan kusta dan penyakit-penyakit lainnya. Wa taf'alu, dan engkau melakukan ini dan engkau melakukan ini, kata si raja. Engkau sudah melakukan
dikriminalisasi bahasanya hari ini. Asal beda dengan dia ditangkap di penjara, asal beda ditangkap dikriminalisasi, asal tidak mau nurut ditangkap dikriminalisasi. Lalu terus menghadap pemuda tadi hingga pemuda tadi memberitahu tentang si rahib tadi. Rahib tadi kan sudah kasih pesan, kalau engkau ditangkap, kalau engkau diuji nanti jangan kasih tahu tentang saya. Tapi karena dia disiksa, dia akhirnya memberitahu tentang si rahib tadi. Faji Abir Rahib, maka rahib tadi didatangkan. Lalu si raja bertanya kepada rahib tadi, memberikan perintah kepada rahib tadi, irji' an dini, kembalilah, keluarlah dari agamamu itu, keluarlah dari agamamu itu. Lalu rahib tadi enggan, tidak mau keluar dari agamanya. Berarti ini rahib ini muslim itu, karena dia beriman kepada Allah, dan setiap yang beriman kepada Allah itu disebut sebagai muslim walaupun hidup sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka raja tadi meminta agar diambilkan sebuah gergaji. Maka diletakkanlah gergaji itu fi mafraqi ra'sihi, di pertengahan kepalanya, di tengah-tengah. Fasyaqqahu hatta waqa'a shiqqa, maka raja tadi menggergaji rahib tersebut hingga terbelahlah kepalanya. Digergaji hidup-hidup Bapak Ibu. Ini ujian iman orang zaman dulu. Ujian iman kita tak sekuat ini. Mau pula hilang keimanan kita kepada Allah hanya karena ujian yang ringan itu. Jangan sampai, mudah-mudahan tidak sampai. Lalu kemudian didatangkan orang yang dekat dengan raja tadi. Lalu dikatakan kepada dia, kembalilah, keluarlah dari agamamu itu. Lalu orang yang dekat dengan raja itu enggak, tak mau keluar dari agamanya. Lalu diletakkanlah gergaji di kepala orang tersebut. Lalu digergajilah orang itu hidup-hidup hingga terbelahlah kepalanya. Berapa kiatnya dulu? Lalu didatangkanlah pemuda tadi. Dikatakan kepada pemuda itu, keluarlah dari agamamu. Lalu pemuda tadi pun enggan. Lalu didatangkanlah sahabat-sahabat pemuda tadi. Didatangkanlah sahabat-sahabat pemuda tadi, dikumpulkan dengan si pemuda itu. Lalu raja tadi berkata kepada para pengawalnya, pergilah kalian. Lalu didatangkanlah pengawal-pengawal raja tadi. Pada ta'ahu ila nafarin min ashabi, didatangkanlah pengawal-pengawal raja tadi. Lalu raja berkata kepada para pengawalnya, pergilah kalian bawa si pemuda ini ke sebuah gunung. Ditunjukkan ciri-ciri gunungnya, begini dan begitu. Lalu naiklah ke gunung tersebut hingga kalian mencapai puncak gunung itu. Kalau dia kembali dari agamanya, kalau dia keluar dari agamanya, maka bawa dia pulang kembali. Kalau tidak, maka lemparkan dia dari puncak gunung itu. Maka kemudian pasukan raja tadi pergi membawa si pemuda naik ke atas puncak bukit. Lalu pemuda tadi berdoa di perjalanan itu, ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jauhkan mereka dariku dengan cara apapun yang engkau inginkan. Lalu kemudian gunung tersebut mengalami goncangan, terjadi gempa bumi. Lalu seluruh pasukan tadi terjatuh ke bawah. Dan akhirnya si pemuda tadi berjalan kembali ke hadapan si raja dalam kondisi sendirian, karena semua pengawal sudah terjatuh ke dasar jurang. Lalu raja tadi berkata, apa yang kau lakukan dengan orang-orang yang membawamu tadi? Pemuda tadi menjawab,
inginkan. Lalu akhirnya kapal tadi tenggelam di perjalanan menuju tengah laut. Dan hampir sampai di tengah laut, kapal itu tenggelam. Kapal tenggelam, seluruh pasukan tadi tewas tenggelam. Maka pemuda tadi balik berjalan lagi ke hadapan si raja sendirian. Raja tadi pun bertanya kepada pemuda itu, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi dengan para pengawalku tadi? Lalu pemuda tadi menjawab, Allah sudah menjauhkan aku dari mereka. Lalu raja tadi menjawab, innaka lasta biqatilin. Pemuda tadi menjawab kepada raja tadi, innaka lasta biqatilin hatta taf'ala ma amuruka bihi. Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku suruh kepadamu. Engkau tak akan bisa membunuhku, kata pemuda. Karena tiap kali pemuda itu berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Engkau tak akan bisa membunuhku kecuali engkau melakukan apa yang aku suruh kepadamu. Apa yang disuruh pemuda tadi? Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, menggantung ketika nada sedang tinggi kok, lainnya seronya. Ya, ketika Pak Ibu sedang serius, kita hentikan cerita supaya apa? Supaya mudah-mudahan Bapak Ibu penasaran. Aning pertemuan kita selanjutnya, mudah-mudahan Bapak Ibu hadir kembali bersama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Janji kami kemarin, kalau ada yang mau bertanya kami persilakan di kesempatan hari ini. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Silakan Pak. Ya Pak. Iya. Itu dulu waktu bermusibah di daerah ini, jalan itu masih terbinar. Maka kota yang berada di sana masih terbinar. Di mana Pak? Di mana? Di jalan itu. Oh, kota-kota Impa. Di sini yang Ustaz juga gitu. Iya. Di sini ada lalu tinggi lah kena musibah. Tapi harus mengalami. Karena saya masih bencana ya, ini gitu. Ya. Ya. Ketika dulu kita menggalang bantuan untuk Palestina, lalu kemudian terjadi musibah di Bukit Tinggi, ya, Galodo dan lain sebagainya. Lalu bergantilah semua kota Impa itu dengan kota Impa untuk musibah di Bukit Tinggi, Tanah Datar dan sekitarnya itu. Itu bagaimana? Nah, itu tentu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah. Walaupun kita ada bencana, tetapi kota Impa untuk Palestina tetap ada. Tetap ada gitu. Ya. Bagaimana itu gitu Pak? Ya, betul Pak. Ada banyak peluang amal di hadapan kita. Kalau kita mampu, maka tugas kita adalah hadir di semua peluang amal itu. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qadar, tapi ketika Bapak Ibu sholat ke masjid lain, apakah lantas kita tidak layak untuk berinfak di masjid itu? Tentu tidak. Kita tetap dianjurkan berinfak juga di masjid itu. Walaupun Masjid Al-Qadar juga butuh dana. Walaupun kita mau melepas imam kita sahabat. Artinya ada banyak peluang amal. Kalau kita mampu, maka hadir lagi semua peluang amal itu. Tapi kalau tidak, usahakan juga hadir di semua peluang amal itu, walaupun nominalnya sekecil apapun. Kalau tidak mampu juga, maka pilihlah mana peluang amal itu yang paling urgen. Paling urgen. Palestina itu paling urgen. Oh, ada musibah di Tanah Datar dan sekitarnya. Itu urgen juga. Sesekali kita bantulah itu dulu. Karena kalau saudara kita di Tanah Datar dan sekitarnya itu mereka keluar selesai dari musibahnya itu, mereka makmur kembali kehidupannya, nanti mereka bisa bantu kita untuk sama-sama bantu Palestina pula. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak peluang amal di hadapan kita. Jangan pertentangkan
peluang amal itu. Karena ada orang yang mengatakan, mengapa dibantu Palestina dan sih masih banyak dan susah. Orang seperti itu Bapak Ibu, ambo yakin Palestina nak nyolong dan dakik pun tak nyetimpahkan. Ambo yakin. Sekarang ambo lah sokong orang itu. Ya? Itu alasannya saya supaya nak berimpah. Ini kan terasa Ya. bukan drama Ustaz yang dekat dulu di tapi kan persiapan itu anak dekat Betul. jauh belum ini Palestina ribu aja Iya. tapi selesai berkibar Siap. oke lah Ya, Insya Allah itu ada yang dekat dengan kita. Al-Quran menyuruh mulai dari yang dekat dulu, anak, ya, kerabat, dan lain sebagainya. Tapi ada yang jauh, yang dia lebih susah. Mana yang dibantu? Yang dekat ini sesuai perintah Al-Quran atau yang jauh itu? Insya Allah kami jawab pada kesempatan berikutnya. Karena sudah masuk waktu Isya kita Bapak Ibu, ya, sudah masuk waktu Isya kita. Bekot di bolot itu bisa apa kan? Kita cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali di kesempatan selanjutnya sehingga bisa menjawab pertanyaan tadi dan melanjutkan pembahasan kita. Kami mohon maaf untuk segala kesalahan, salah kata yang terucap atau salah perbuatan yang terlakukan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.